Kami dari tim e-pesantren dan ini adalah e-pesantren, akselerasi ekosistem digital dan kemandirian ekonomi pesantren berbasis syariah. Indonesia punya lebih dari 42.000 pesantren dengan hampir 5 juta santri. Captive market ekonomi yang sangat besar. Tapi potensi ini terkunci. Unit usaha seperti kantin dan koperasi masih dikelola secara manual. Transaksi tidak tercatat rapi dan uang jajan santri justru mengalir keluar dari ekosistem pesantren, bukan berebutan di dalamnya. Pesantren hadir sebagai platform digital terpadu berbasis website dan mobile yang mengelola ekosistem pondok pesantren dalam satu sistem. Wali santri bisa memantau saldo tabungan, presensi, hingga hafalan anaknya secara real time lewat aplikasi mobile tanpa harus menunggu laporan manual. Setiap transaksi otomatis tercatat ke sistem akuntansi syariah, lengkap dengan fitur auto split untuk penyaluran dana ziswaf dan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi non-laba ISAK 35. Sistem ini mengelola kompleksitas ratusan unit usaha, ribuan santri, dan transaksi harian dalam satu dashboard terpusat. Solusi ini bukan sekedar konsep. E-pesantren telah berjalan di 233 pesantren di seluruh Indonesia, memproses transaksi lebih dari 461 miliar dan digunakan oleh lebih dari 66.000 santri serta 6.100 pegawai. Tim kami memahami langsung proses bisnis pesantren dan siap membawa kemandirian ekonomi syariah ini ke skala nasional. Kami mengundang Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana e-pesantren bekerja. Sekarang kami tunjukkan bagaimana e-pesantren bekerja secara end-to-end, dari unit usaha pesantren hingga menjadi data yang membuka akses pembiayaan syariah.
cashless melalui kartu RFID. Cukup tap tanpa uang tunai. Wali santri memantau semuanya secara real time lewat aplikasi mobile, mulai dari saldo, riwayat belanja, hingga perkembangan aktivitas anak. Di balik layar, setiap transaksi dari e-belanja, e-pos maupun e-kantin otomatis diposting ke jurnal kas dan buku besar sesuai standar ISA 35, lengkap dengan auto split dana siswa dan stok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah dengan Al-Fakir Muhammad Zulfan, perwakilan dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami di Belakang Malang. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai aplikasi e-pesantren. Aplikasi e-pesantren ini adalah salah satu aplikasi di mana di situ memudahkan sebuah admin atau administrator perkantoran pondok pesantren itu mudah di dalam bidang administrasi
bisa langsung saya mulai saja ya. Melihat waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.06. Saya langsung mulai untuk mempresentasikan terkait fitur-fitur yang kami tawarkan. Baik, untuk tampilannya apa sudah terlihat Kak Taufik? Sudah Kak, sudah ke arah, sudah terlihat sangat Baik, jelas. Ya. oke. Baik, saya langsung mulai terlebih dahulu ya. Selamat siang. Jadi sebelumnya di sini saya Ara selaku Ayase atau akrab disapa Ara selaku dari CS Pesantren. Jelaskan akan fitur-fitur terbaru dari pesantren sekaligus juga ada aplikasi yang baru juga di mana aplikasi ini merupakan add-on atau aplikasi tambahan di luar pesantren yang nantinya itu bisa terintegrasi juga dengan pesantren. Jadi dalam rangka pengembangan fitur yang memahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga pondok pesantren di seluruh Indonesia, kami melakukan optimalisasi pengelolaan pesantren dengan fitur-fitur yang kami tawarkan. Ada apa saja? Nah, kita simak selanjutnya. Jadi, dari pesantren sendiri, aplikasi kami ini memang terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pondok pesantren. Kami menampung segala masukan, mungkin dari saran, kritik, sekaligus juga kebutuhan-kebutuhan yang rata-rata ada di pondok pesantren, di mana itu kita sesuaikan dan kami bantu kembangkan lebih lanjut dari aplikasi pesantren sendiri. Sehingga pesantren ini hadir tidak hanya mewadahi terkait dengan pengelolaan secara digital, namun juga mewadahi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak ada kami bantu adakan dan kami bentuk dalam satu aplikasi. Jadi satu platform saja semua sudah mencakup terkait kebutuhan yang disampaikan. Seperti itu. Jadi terkait dengan kebutuhan tersebut, kami melakukan optimalisasi performa, yaitu berupa aplikasi yang kami sediakan itu ada aplikasi websitenya, sekaligus juga untuk aplikasi mobilenya. Jadi kami tidak mengembangkan dalam aplikasi web, tapi kami juga berkembang dalam aplikasi mobile. Nah untuk aplikasi mobile sendiri, sejauh ini kami ada 3 aplikasi mobile, diantaranya itu ada pegawai, wali santri, sekaligus juga ada kepengasuhan. Jadi sudah lengkap ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian kami juga melakukan penambahan-penambahan fitur di mana itu sesuai dengan kebutuhan operasional pesantren. Kami tidak hanya menyediakan dalam pengelolaan administrasi dan juga keuangan, tapi kami juga melakukan penambahan fitur dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan selain hal tersebut. Jadi kami juga sekaligus untuk melakukan penyempurnaan tampilan. Jadi tidak hanya dalam penyempurnaan fitur juga, kami juga menyempurnakan tampilan dalam aplikasi sehingga bisa lebih ke user friendly dan juga lebih mudah untuk digunakan. Sekaligus yang terakhir ini kami juga ada pengembangan dalam add-on. Jadi add-on sendiri merupakan aplikasi tambahan di luar pesantren di mana itu nantinya add-on kita membentuk ekosistem digital. Untuk add-on sendiri nanti akan terintegrasi juga dengan aplikasi utama yaitu pesantren. Jadi kami mendukung seluruh layanan yang ada di pondok pesantren seluruh Indonesia. Begitu. Oke, mungkin saya langsung mulai terlebih dahulu ya. Jadi untuk fitur-fitur yang kami tawarkan yang saya jelaskan lebih lanjut pada sesi webinar siang hari ini, kita ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada pengembangan fitur di bidang nadoman. Jadi pada menu nadoman sendiri kami kembangkan di aplikasi pegawai seperti itu. Kemudian ada fitur di penilaian. Nah untuk penilaian nanti ada tertampil juga di aplikasi pegawai. Kemudian ada juga fitur yaitu berupa fitur multi akun. Multi akun sendiri ini nanti akan tertampil di aplikasi mobile Wali Santri. Begitu sekaligus kami juga tambahkan yaitu add-on berupa e-belanja. E-belanja nantinya juga akan terintegrasi dengan aplikasi Wali Santri. Jadi pada sesi webinar siang hari ini saya akan lebih lanjut fokusnya membahas dan mengulik seputar aplikasi mobile di aplikasi mobile pegawai dan juga Wali Santri. Seperti itu. Oke, mungkin saya langsung lanjutkan saja. Untuk fitur yang pertama yang akan saya tampilkan, yang akan saya jelaskan yaitu ada di fitur multi akun. Nah, ini menjawab terkait dengan keseluruhan keresahan, kemudian permintaan, dan juga kebutuhan di pondok pesantren kaitannya dengan kehadiran multi akun ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu,
kalau misal ada nih satu satu aplikasi di mana itu memang punya beberapa akun yang harus diakses dalam waktu bersamaan, tentunya kalau semisal itu harus keluar masuk menggunakan kode-kode seperti itu kan cukup merepotkan dan membuang waktu ya. Nah, kami hadir di sini untuk menjawab terkait dengan keresahan tersebut. Jadi, dalam fitur ini dapat mengelola beberapa akun dalam satu aplikasi saja tanpa perlu untuk login berulang. Jadi, lebih praktis, tinggal sekali klik, mudah digunakan, prosesnya juga lebih cepat, sekaligus data pun lebih aman dan terlindungi. Begitu. Nah, masalahnya apa sih kita menciptakan fitur ini? Yang pertama itu yaitu kesulitan berpindah akun. Jadi ada nih kadang kan satu orang tua, satu bapak ibu begitu ya, itu memiliki beberapa anak di mana itu dipondokkan dalam satu pondok yang sama. Nah, itu tentunya sangat relate ya dengan permasalahan di pondok pesantren rata-rata seperti itu. Dan itu pun juga ketika mengakses aplikasi mobile wali santri, itu kan harus logout dan login berulang. Itu juga cukup meribetkan, apalagi melihat juga orang tua kan membutuhkan aplikasi yang cukup praktis, memudahkan, dan efisien waktu serta tenaga. Makanya dari hal tersebut, kini dalam fitur multi akun banyak bisa mengelola dalam banyak akun secara lebih mudah. Jadi semua akun itu dapat diakses dari satu aplikasi saja, tidak perlu lagi keluar masuk akun saat berganti pengguna. Aktivitas memantau anak itu juga lebih mudah dan lebih cepat, sekaligus juga bisa untuk menghemat waktu dan tenaga dalam pengelolaan administrasi. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi untuk menghemat waktu tersebut kurang lebih untuk tampilannya seperti ini di aplikasi mobile Wali Santri. Jadi ketika memiliki beberapa anak di satu pondok yang sama, selama nomor wali santri ini tercantum nama nomornya sama di dalam database pesantren seperti itu. Mm. Nah, itu dia tinggal berpindah saja dalam aplikasi seperti itu. Baik, saya mohon izin sebentar untuk skip terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Kami dari tim e-pesantren dan ini adalah e-pesantren. masih ada kendala, jadi mau ditunggu sebentar. Di samping untuk menunggu Kak Ayasa mungkin bisa nonton video berikut ya. Sistem digital dan kemandirian ekonomi pesantren berbasis syariah. Indonesia punya lebih dari 42.000 pesantren dengan hampir 5 juta santri, captive market ekonomi yang sangat besar. Tapi potensi ini terkunci, unit usaha seperti kantin dan koperasi masih kecil.
untuk KYS-nya sudah mulai bersiap kembali dan mungkin langsung saja untuk KYS bisa dilanjutkan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih Kak Taufik atas waktunya ya. Saya mohon maaf sebelumnya sempat terjeda dikarenakan memang ada kendala yang mendadak, cukup mendadak baik gitu. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit ya terkait dengan pemaparan yang tadi dijelaskan terkait kaitannya multi akun. Baik, untuk tampilannya apakah sudah terlihat? Oke, baik. Nah, yang tadi terakhir saya jelaskan terkait dengan multi akun. Jadi, untuk fitur multi akun sendiri ini agar dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dari tim lembaga pondok pesantren dapat diakses secara maksimal begitu. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kaitannya dengan memastikan bahwa nomor HP wali santri itu yang digunakan pada data santri yang akan digunakan untuk multi akun itu sama. Jadi tidak bisa ketika menginputkan dalam database di database demo ini di bagian kesantrian pada database santri menginputkan nomor yang berbeda maka tidak otomatis muncul untuk fitur ganti akunnya. Seperti itu. Jadi nomor tersebut harus sudah diinputkan pada data wali santri di database santri. Untuk nomornya harus dipastikan sama. Jika terdapat perbedaan pada nomor handphone, maka multi akun sudah saya setting untuk nomor handphone orang tuanya pada santri atas nama Ivan Sanjaya, santri Ahmad, santri Bianca, dan juga santri rival itu sama untuk nomor orang tuanya. Ketika penyetingannya itu sudah dilakukan sama, maka akan otomatis muncul untuk fitur multi akun atau ganti akun ini. Ketika orang tua tersebut ingin berpindah akun ya seperti itu ke atas nama anaknya di atas nama Ahmad begitu, tinggal pindah saja, klik sini. Nah, dia akan otomatis muncul dan terbuka secara otomatis pada atas nama Ahmad. Begitu. Jadi, insya Allah untuk penyetingannya cukup mudah dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Oke, seperti itu. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Mungkin dari Ustadz nih Nisa Fitri atau mungkin nih siapa yang oke nih Sada Sofi Sofian nih mungkin dari fitur tersebut insya Allah apakah sudah cukup membantu nih dan menjawab terkait permasalahan pondok sejauh ini? Oke, baik. Alhamdulillah cukup membantu ya. Gitu. Jadi memang ini terkait dengan permasalahan yang cukup sering menjadi pembahasan ya begitu. Karena ada memang beberapa, terutama kalau misal pondok tersebut memang sudah berkembang lebih besar, di mana tentunya itu ada beberapa jenjang atau unit di dalamnya. Dan itu rata-rata juga dalam satu orang tua, satu keluarga begitu, itu ada beberapa anak yang didaftarkan dan masuk dalam pondok yang sama. Gitu. Nah, makanya kita membuat fitur ini nih agar dapat memangkas waktu agar tidak log out dan login berulang kali seperti itu. Oke, mungkin saya langsung saja ke fitur berikutnya ada di fitur penilaian. Nah, untuk fitur penilaian ini kami kembangkan dalam aplikasi mobile pegawai Ustadz Sadah. Jadi pada aplikasi mobile pegawai ini Ustadz Sadah atau guru ataupun pengasuh dapat menginputkan penilaian akademik di sekolah formalnya itu secara real time langsung tanpa perlu mereka secara manual. Seperti itu. Nah, apa aja sih permasalahan yang sering terjadi? Jadi kalau untuk permasalahannya itu mungkin ada beberapa kasus di mana guru ini masih mereka menilai secara manual, mungkin by dokumen Excel, by Word, terus kemudian hal-hal lainnya yang itu cukup rentan untuk hilang atau berpindah tempat dan tidak ditemukan asal muasalnya. Seperti itu. Kemudian kendala yang sering dihadapi oleh pondok pesantren itu rata-rata adalah perhitungan nilainya memerlukan waktu. Tentu, karena untuk filenya sendiri kan cukup terbatas
terpisah-pisah, tidak terlinear jadi satu, tidak tersinkronisasi, di mana itu untuk mencatat dan menghitung keseluruhannya itu juga perlu waktu, perlu membuka kalkulator, perlu lembur dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari permasalahan tersebut, orang tua pun juga sulit untuk memantau perkembangan akademik anaknya karena harus menanyakan ke pegawai, ke wali kamar, wali kelas seperti itu. Nah, itu tentunya juga cukup merepotkan ya. Apalagi kalau di kala semisal pada waktu semester akhir pergantian tahun ajaran baru itu kan tentunya pas lagi sibuk-sibuknya nih para pegawai pondok. Begitu. Kemudian juga permasalahannya ada di rekapan nilai tersebut itu masih tersebar dalam beberapa file. Jadi masih tidak tercampur jadi satu, masih berceceran seperti itu. Nah, kami berikan solusi secara solutif, yaitu berupa penginputan nilai yang diatur dalam lebih fleksibel. Jadi, pada penginputan ini, guru dapat menginput dalam dua jenis penilaian. Dalam penilaian ini sebenarnya lebih kepada penilaian secara general ya, Bapak Ibu. Jadi, bukan spesifik seperti raport, begitu. Ini sebagai informasi untuk pencatatan penilaian, kami bedakan ada dua, yaitu ada pada penilaian di formatif dan juga sumatif. Apa sih formatif? Formatif itu merupakan penilaian yang istilahnya secara rutinan, semisal ulangan harian yang dapat berulang kali dilakukan untuk penilaiannya. Kemudian kalau sumatif ini sifatnya adalah seperti ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester yang dilakukan secara lebih tidak sering daripada si formatif ini. Tentunya kalau dari Bapak Ibu sendiri lebih memahami ya terkait dengan pengertian dari dua jenis tersebut seperti itu. Kemudian pada fitur penilaian sendiri, para guru ini dapat menentukan nih persentase penilaian dari yang sesuai dengan kebijakan oleh pondok pesantren atau sekolah tersebut. Jadi bisa difilter terkait dengan presentasi penilaian itu tadi. Kemudian dalam laporan sendiri, kita mencatat laporannya itu secara otomatis ketika nilai-nilai tersebut diinputkan. Tidak perlu lagi menginput satu-satu, by dokumen satu, dokumen dua, dan lain-lain fix satu, fix dua seperti itu tidak lagi. Jadi melalui aplikasi mobile secara real time tinggal diinputkan, dia akan otomatis terintegrasi dengan laporan. Nah, laporannya itu bisa diakses secara real time melalui handphonenya masing-masing atau bisa juga melalui website. Dan yang terakhir yaitu pada laporan penginputan tersebut, laporan penilaian itu nanti akan terintegrasi juga dengan aplikasi Wali Santri. Jadi orang tua bisa langsung memantau perkembangan akademik anaknya itu melalui aplikasi mobile, tidak perlu lagi menanyakan ke guru atau wali kelas, wali murid seperti itu. Orang tua itu cukup memantau di aplikasi mobilenya masing-masing, perkembangannya, kehadirannya berapa, nilai akhirnya berapa, seperti itu. Itu cukup praktis dilakukan begitu. Nah, mungkin kalau untuk alurnya, kurang lebih saya tunjukkan secara garis besarnya. Nah, ini saya contohkan pada demo aplikasi pegawai. Nah, dalam aplikasi pegawai sendiri, ini ada fitur penilaian. Fitur penilaian bisa diklik. Nah, ini gunanya untuk menginput terkait penilaian pada salah satu santri. Jadi, kami menginputnya berdasarkan kelas dan juga mata pelajaran. Satsedah. Ini bisa difilter. Semisal saya ingin menginputkan pada kelas 8D pada mata pelajaran bahasa Inggris seperti ini. Bisa diinputkan bahasa Inggris. Nah, ini mungkin saya ingin menginputkan dalam bidang formatif. Pada penilaian formatif ini sendiri, nanti akan secara otomatis muncul ketika sudah disettingkan kelasnya, dia akan otomatis muncul untuk murid-murid yang diajarkan pada kelas tersebut di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bisa tinggal diganti saja untuk angkanya mungkin ingin mengganti 100 seperti itu. Nah, begini. Kemudian yang diganti lainnya mungkin yang 45 ini mau diganti 70 seperti itu. Itu bisa. Kemudian ingin melihat mereview secara keseluruhan yang sudah diinputkan, itu bisa dilihat pada preview semua. Nah, ini akan otomatis muncul berdasarkan ujian yang diinputkan. Jadi ada ujian satu, ujian 2, ujian 3 itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di pondok pesantren. Ketika Ustadz saja ingin melihat keseluruhannya, bisa langsung diklik saja pada preview semua. Dia akan otomatis dapat melihat berdasarkan santri-santri tersebut. Seperti itu. Berikut juga dengan sumatif kurang lebih sama untuk caranya, yang membedakan hanya pada jenis penilaian saja. Seperti itu. Jadi untuk ujiannya sendiri kami bisa sediakan mulai sampai 11, jadi ujian 11 seperti itu. Bisa dilihat secara real time ketika Bapak Ibu sekalian menginputkan. Begitu.
Kemudian, ketika sudah selesai, nih, sudah akhir semester dan ingin melihat rekapan laporan secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa pindah ke menu laporan nilai. Pada laporan nilai ini sendiri bisa difilter lagi terkait dengan pada kelasnya. Kelasnya ini ada di misal saya 8D, kelas bahasa Inggris yang tadi sudah saya inputkan. Nah, dia akan otomatis muncul untuk rekapan nilai formatifnya. Atau mungkin ingin melihat rekapan nilai sumatifnya juga bisa. Nanti akan terlihat di sini untuk rata-ratanya. Nah, ini akan terlihat di sini juga untuk rinciannya. Kok bisa sih dapat rata-rata nilainya 984 dari mana? Nah, ini dari penginputan yang di awal tadi yang saya contohkan. Seperti itu. Atau ingin melihat draft nilai akhir keseluruhan, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, nantinya ketika ingin mengunduh atau menyimpan dokumen tersebut, Bapak Ibu tinggal klik unduh laporan. Dia akan otomatis tersimpan di handphone masing-masing berbentuk PDF. Seperti itu. Kemudian dalam menu ini tadi juga ada fitur setting bobot nilai, di mana pada penyetingan bobot nilai sendiri, Bapak Ibu bisa untuk menyetingkan persentase bobotnya berdasarkan presensi formatifnya dan juga sumatifnya. Semisal ingin menetapkan pada nilai presensi ini ditetapkan sejauh 30% atau mungkin lebih rendah 10% seperti itu. Kemudian yang nilai formatif itu di angka 45 begitu saya contohkan. Yang nilai sumatif di angka 45 juga. Seperti itu bisa. Jadi bisa ditotalkan untuk nilai persentase bobot secara keseluruhan ada di 100%. Simpan pengaturan bobot. Nah, dia akan otomatis terakumulasi juga pada nilai akhirnya. Seperti itu. Ketika sudah menginput dalam hal ini, nantinya juga akan terintegrasi dengan aplikasi Wali Santri. Nah, ini contoh untuk aplikasi Wali Santri. Pada aplikasi Wali Santri ada menu laporan akademik. Ketika penginputan dilakukan di aplikasi pegawai, dia akan otomatis juga terintegrasi dengan aplikasi mobile di Wali Santrinya. Nah, dari orang tua sendiri, ini POV dari orang tua ya, begitu. Bisa klik dari laporan akademik, kemudian pilih semesternya, misalnya ingin melihat data keseluruhan pada semester ini, ada di semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, ini akan langsung bisa melihat nilai akhirnya, kehadirannya berapa, kemudian hariannya berapa, sumatifnya berapa, dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa dipantau secara real time tanpa perlu lagi menanyakan ke pihak pondok. Begitu. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah cukup jelas dari dari penjelasan saya, Bapak Ibu sekalian? Jadi untuk alurnya kurang lebih bisa diatur dari segi sisi pegawai maupun juga dari sisi aplikasi Wali Santri. Kalau untuk aplikasi Wali Santri, dia akan otomatis terintegrasi ketika menginputkan laporan di aplikasi pegawai. Seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas. Saya lanjutkan kembali ya untuk pemaparan berikutnya ada di fitur Nadoman. Jadi pada fitur terbaru ini ada fitur yang ketiga yaitu fitur Nadoman. Di mana untuk Nadoman sendiri kaitannya dengan hafalan kitab gitu, dapat mengelola hafalan tersebut, melakukan pengolahan setoran juga sekaligus penilaian dalam satu sistem e-pesantren di aplikasi pegawai. Jadi kalau untuk fitur e-pesantren di bagian Nadoman ini tertampil di aplikasi pegawai. Seperti itu. Nah, di aplikasi pegawai ini nanti tiap orang, mohon maaf, tiap pegawai ataupun mungkin guru atau mungkin pengasuh seperti itu ya, itu bisa menginputkan hafalan nadoman tiap anak berdasarkan kelasnya begitu di aplikasi mobile pegawai. Nah, untuk permasalahan yang terjadi, mengapa kita menciptakan fitur itu? Di antaranya permasalahannya ada yaitu berupa pencatatan hafalan nadoman yang masih dilakukan secara manual. Jadi seperti pencatatan hafalan tahfidz, hafalan nadoman itu semua masih dilakukan secara manual, masih terpisah-pisah, masih secara textbook seperti itu ya, tulisan begitu. Kemudian dari hal tersebut juga progres hafalan santri ini masih sulit dipantau secara berkala seperti itu. Kemudian pada hal tersebut juga guru memerlukan waktu untuk mereka hafalannya. Jadi kalau dalam aplikasi ini nanti sudah secara real time langsung saat itu juga terinputkan, tidak perlu lagi guru membuka buku, mencatatkan atau menulis di notes di HP yang masing-masing, tidak perlu lagi. Dan orang tua pun juga bisa tenang karena dapat memantau hafalan naduman tersebut secara real time melalui aplikasi masing-masing. Seperti itu. Jadi, pada fitur Nadoman sendiri ini nanti bisa diinputkan setiap santrinya.
berdasarkan santri tersebut di hafalan nadomannya. Kemudian juga bisa untuk melihat rekapan total hafalan yang telah dicapai itu ada berapa. Misal sudah menghafal berapa halaman itu akan terlihat di situ. Berikut juga pengelompokan terkait dengan hafalan berdasarkan kitab itu juga akan terlihat di situ. Dan sekaligus untuk mengedit dan menghapus data juga bisa dilakukan di aplikasi mobile pegawai. Nah, untuk aplikasi mobile pegawai sendiri saya tampilkan seperti ini. Itu ada fitur nadoman. Kalau untuk tafid dan nadoman kurang lebih sebenarnya fiturnya sama. Yang membedakan mungkin pada bagian pengelompokannya. Kalau tafid kan seperti hafalan Quran, kalau nadoman ini hafalan kitab seperti itu. Bisa diklik saja pada menu nadoman. Nah, dia akan otomatis terfilter berdasarkan santri yang ingin diinputkan. Semisal ingin mengganti santri, ingin menginputkan santri atas nama semisal di SMP kelas 8D, eh 8D, kemudian atas nama Ivan Sanjaya, terapkan filter. Nah, dia akan otomatis terlihat di sini untuk rekapan keseluruhan pada fitur Nadoman. Begitu. Rekapan laporannya itu mungkin kalau untuk kitab-kitabnya itu bisa diinputkan pada websitenya pesantren. Jadi di aplikasi utamanya seperti itu. Begitu. Nah, ini bisa diedit, juga bisa dihapus. Misal sudah merekap aktivitas nadomannya hari ini, kemudian ada kesalahan nih atau ingin mengedit, itu bisa langsung klik edit aja atau ingin menghapus bisa diklik hapus. Kemudian pada esok harinya, semisal guru atau pegawai tersebut ingin menginputkan laporan nadomannya, bisa klik tambah laporan baru, kemudian setting tanggalnya, mungkin ingin menginputkan di tanggal sekarang ya, saya contohkan seperti itu, tanggal sekarang dia oke. Kemudian bisa dipilih kitabnya. Kitabnya ini bisa disesuaikan. Nah, untuk penginputan kitabnya bisa dilakukan di aplikasi webnya, di webbase-nya seperti itu. Misal ingin menginputkan di kitab bahasa Arab, jumlah hafalan barunya itu ada 2 halaman. Klik selesai. Keterangan hafalannya apa? Semisal saya contohkan Mumtaz gitu. Nah, klik selesai, submit data. Dia akan otomatis muncul di sini pada tampilan bahasa Arab. Nah, ini untuk rekapan keseluruhan. Nah, ini nantinya juga akan terintegrasi di aplikasi mobile wali santrinya. Seperti itu. Nah, di aplikasi wali santri, saya contohkan ini aplikasi wali santrinya ada di fitur Nadoman. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menginputkan di fitur Nadoman, dia akan terintegrasi juga di aplikasi wali santri. Pada fitur Nadoman ini akan terlihat untuk rekapan hafalan keseluruhan pada kitab sesuai dengan kitab-kitab yang dihafalkan. Seperti itu. Jadi untuk tampilnya juga cukup praktis dan mudah digunakan. Terintegrasi juga dengan aplikasi wali santri. Jadi tiap orang tua bisa langsung melihat nih perkembangan hafalan anaknya itu secara real time dan melihat kitab yang sedang dipelajari seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari saudara sekalian? Oke, mungkin bisa eh, dari Ustazah Liza nih dari Pondok Pesantren Darul Islah As-Syafiyah. Mungkin dari penjelasan saya ini apakah dari fitur-fitur yang kami jelaskan dan kami tawarkan ini tadi, fitur pengembangan terbaru dengan pesantren ini apakah sudah cukup membantu nih Ustazah dari sisi kebutuhan dari pondok pesantren gitu. Atau mungkin dari eh, pondok pesantren ICBB dari Jamilur Rahman mungkin apakah cukup membantu nih? Cukup. Oke, baik. Cukup ya, sudah. Oke, baik. Ya, mungkin saya langsung saja. Mungkin saya langsung saja ke fitur berikutnya. Oke. Untuk 3 fitur yang terbaru tadi ada fitur penilaian, ada fitur nadoman, dan juga ada fitur multi akun. Insya Allah yang saya bantu jelaskan tadi sudah cukup jelas dan detail ya seperti itu. Dan insya Allah juga cukup membantu terkait dengan kebutuhan pondok pesantren. Seperti itu. Mungkin saya akan bantu jelaskan lebih lanjut terkait dengan add-on terbaru e-pesantren, yaitu e-belanja. Jadi kalau untuk yang membedakan antara yang fitur-fitur yang tadi disampaikan dengan yang sekarang ini adalah kalau yang tadi fitur itu sudah include dalam paket yang dibeli. Jadi memang sudah ada dan tersedia dalam aplikasi mobile, yaitu di aplikasi mobile Wali Santri dan juga aplikasi mobile pegawai. Sedangkan kalau untuk e-belanja sendiri ini merupakan add-on aplikasi, yaitu aplikasi tambahan di luar e-pesantren di mana memang kalau untuk hal tersebut juga nanti akan ada biaya tambahnya sendiri, namun karena ini masih launching, baru launching,
maka juga akan ada biaya khusus untuk peserta webinar siang hari ini. Seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan e-belanja ini nantinya juga akan terintegrasi di aplikasi e-pesantren. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, semuanya kami ciptakan dalam bentuk ekosistem digital pesantren, di mana dalam satu ekosistem ini, dalam aplikasi-aplikasi yang berbeda, itu akan terintegrasi juga di aplikasi utama e-pesantren. Jadi terkait dengan e-belanja sendiri ini merupakan kami menjawab terkait dengan kebutuhan santri yang dapat dikelola secara digital. Mengapa kita membuat aplikasi ini? Karena ada beberapa kondisi yang sering dialami oleh pondok pesantren. Di antaranya yaitu ada beberapa pondok pesantren ini yang sering kehilangan barang atau lupa membawa kebutuhan sehari-hari. Ini tentunya masalah yang sangat umum terjadi ya di pondok pesantren seperti itu. Santri sering kehilangan barang, sering ketelesot atau mungkin lupa menyimpannya di mana, menaruhnya sembarangan, atau mungkin bahkan hingga saya digosok atau goib diambil temannya seperti itu kan sering terjadi ya seperti itu. Kemudian juga permasalahan lainnya itu ada di santri tersebut harus sering keluar pondok. Seperti pembelian barang-barang tersebut tentunya harus melakukan perizinan keluar seperti itu ya. Nah, itu tentunya juga cukup merepotkan. Apalagi kalau semisal santri tersebut berhalangan untuk keluar. Semisal ada ujian tahfidz atau mungkin ada sekolah atau mungkin lagi sakit dan itu untuk barangnya hal urgent yang harus dibeli satu juga. Tentu itu menjawab dari keresahan-keresahan yang dialami oleh pondok pesantren. Kemudian permasalahan lainnya ada di orang tua tersebut kesulitan untuk mengirim barang atau uang kepada anak. Jadi ketika orang tua itu mungkin ada kesibukan tertentu yang tidak ada waktu dan tidak sempat untuk mengirim barang mungkin by e-commerce atau secara online maupun datang langsung ke pondok, maka kita menciptakan e-belanja ini. Sekaligus untuk kondisi ini juga kita berdasarkan dari pengelolaan titipan barang yang masih dilakukan secara manual. secara online Jadi untuk maupun datang pencatatan langsung ke pondok, pembelian barang itu masih maka kita dilakukan secara menciptakan e-belanja manual ini. oleh Sekaligus untuk pengasuh kondisi ini maupun juga juga kita para berdasarkan guru-guru dari di pondok pengelolaan titipan pesantren barang yang seperti masih itu. dilakukan secara manual, secara Maka online, solusi maupun dari catatan. kami adalah menciptakan add-on aplikasi tambahan berupa e-belanja, di mana nantinya wali santri cukup melakukan pembelian barang melalui aplikasi mobilenya wali santri, jadi aplikasi mobile masing-masing. Di situ tinggal check out barang, maka dari pihak pondok akan otomatis mengambilkan barang yang sudah dibeli tersebut dan mengirim tidak mengambil biaya banyak dan waktu yang cukup banyak juga. Sekaligus untuk pembayarannya juga cukup mudah, hanya melalui aplikasi saja seperti melakukan pembayaran tagihan atau top up saldo tabungan. Seperti itu. Kalau keunggulan dari pondok sendiri, itu semua untuk pembelanjaannya akan tercatat transaksinya secara otomatis dalam aplikasi kami. Seperti itu. Kemudian distribusi barangnya juga lebih tertata, riwayat pengirimannya juga tentunya terdokumentasi, jadi tidak secara omongan juga tidak ada lagi itu di dalamnya mungkin ada kegiatan pungli seperti itu, tidak ada, meminimalisir hal tersebut. Kemudian juga pegawai dapat mengunggah bukti penyerahan barang tersebut. Jadi untuk segala proses transaksi belanja dalam aplikasi belanja ini dilakukan secara transparan. Kami sediakan fitur aplikasi tersebut dan kami wadahkan sesuai dengan kebutuhan pondok. Begitu. Tentunya kalau bagi santri sendiri keunggulannya itu untuk kebutuhannya lebih cepat diterima. Santri tidak perlu lagi untuk repot keluar pondok, sekaligus untuk pemantauan pengiriman barang itu lebih aman dan terpantau secara real time. Seperti itu. Untuk contohnya mungkin saya bantu praktekkan. Di sini saya tampilkan di aplikasi mobile Wali Santri. Di aplikasi mobile Wali Santri ini, maaf, di aplikasi mobile Wali Santri ini, jika Bapak Ibu sekalian melakukan pembelian aplikasi tambahan yaitu berupa e-belanja, nanti akan tertampil di sini fitur e-belanja, di mana nanti orang tua dapat langsung mengakses di aplikasi masing-masing, fitur e-belanja. Nah, dia akan otomatis beralih ke aplikasi lainnya. Di sini akan tertampil terkait dengan saldo tabungan, kemudian juga beberapa kategori pembayaran yang pembelanjaan yang akan dibelikan. Nah, untuk pembayaran sendiri, pembayaran belanja ini kami ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan virtual account.
nantinya terhubung via payment gateway, begitu. Kemudian juga bisa mengambil dari saldo tabungan anaknya, seperti itu. Nah, untuk penginputan dari kategori-kategori yang tertampil di sini, untuk penginputannya itu bisa dilakukan di dashboard pesantren. Jadi di aplikasi webnya, ketika pembelian belanja, dia akan otomatis tertampil di bagian paling bawah di fitur add-on ini, belanja, seperti ini belanja. Nah, ini ada tampilan dashboard toko. Dashboard toko ini kurang lebih untuk jika admin pondok ini ingin melihat nih total pendapatannya itu berapa, kemudian pesanannya itu sudah berapa, menunggu pembayaran berapa, pesanan selesai berapa, dan lain-lain. Juga bisa memantau untuk transaksi perkembangan pada harian dan juga bulanan, serta melihat nih, oh kira-kira produk yang sering dibeli wali santri ini apa sih produk terlarisnya, apakah baju koko, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk kategori dan produk ini juga bisa disettingkan sesuai dengan kebutuhan dan stok yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Yang nantinya dia akan otomatis terintegrasi di aplikasi wali santrinya. Jadi akan tertampil di sini. Seperti itu. Begitu, ini akan tertampil di sini. Untuk penyetingannya bisa dilakukan di websitenya. Kemudian saya lanjutkan sebagai mungkin saya mencontohkan sebagai orang tua ya. Orang tua tersebut menerima komplain atau sambatan nih dari anaknya. Anaknya itu baru saja konfirmasi bahwasanya kehilangan barang-barang yang ada di pondok pesantren. Maka orang tua cukup membuka aplikasinya masing-masing, kemudian klik sesuai dengan kebutuhan di anak tersebut, seperti itu. Mungkin ada di fitur pakaian. Pada pakaian ini bisa diklik ada beberapa pilihan, semisal sarungnya, ingin membeli sarung, tinggal ditambah saja seperti itu. Kemudian ada di fitur semisal ingin menambahkan alat tulis, begitu. Kemudian atau mungkin buku atau mungkin kebutuhan rumah, mungkin sepatunya hilang seperti itu. Itu bisa ditambahkan di sini dan sesuaikan dengan ukurannya. Gitu. Kemudian klik tambah. Gitu. Nah, ini nanti ketika sudah klik tambah, jadi untuk pembeliannya itu nanti akan ketika memasukkan ke keranjang, dari orang tua sendiri bisa langsung melihat nih keranjangnya. Jadi seperti pada e-commerce ya, begitu. Ini nanti bisa dilihat mana saja yang sudah dimasukkan ke keranjang sesuai kebutuhan. Nanti bisa dicentang kalau misal ingin men-check out semuanya juga bisa. Begitu, atau mungkin salah satu juga bisa. Semisal orang tua tersebut hanya ingin membelikan sarung tenun ternyata. Gitu, tinggal dicentang saja di fitur ini. Gitu, kemudian klik check out. Klik check out. Nah, dia akan terlihat tertampil di sini untuk lokasi pengirimannya. Untuk lokasi pengiriman ini tujuannya itu berdasarkan kamar pondok dari anak tersebut. Yang saya contohkan ini merupakan orang tua dari atas nama Ivan Sanjaya, di mana Ivan Sanjaya ini merupakan santri atas kamar pondok di Sifir B. Dia akan otomatis tertulis di sini dan di rekapan laporannya akan tertulis di tujuan pengiriman di Sifir B. Begitu. Kemudian lanjutkan ke pembayaran, begitu. Ini untuk total transaksinya, ukurannya sudah sesuai atau belum, warnanya warna hitam, begitu. Dilanjutkan pembayaran. Nah, untuk pembayaran bisa dipilih, mungkin ingin mengambil virtual account atau mungkin mengambil dari tabungan. Kalau virtual account nanti akan ada biaya adminnya, Bapak Ibu. Jadi ada biaya adminnya sebesar 4.500 yang dibebankan kepada orang tua. Kalau semisal dari orang tua tersebut ini berkeberatan dengan biaya admin tersebut, bisa mengambil dari tabungan anaknya. Klik saja, klik tabungan, begitu. Nah, dia akan otomatis pembayaran berhasil terinputkan dan dibelanjakan, begitu. Kemudian untuk rekapan atau laporannya pembelanjaan dari hal tersebut, dari admin pondok bisa memantau secara langsung dalam aplikasi webnya di fitur e-belanja. E-belanja ini pada fitur pesanan bisa dilihat. Di sini akan muncul. Nah, ini tadi yang sudah saya bantu inputkan ada atas nama Ivan Sanjaya di kamar Sifir B. Untuk total pembayaran ada di 90.000. Statusnya sedang diproses. Itu artinya orang tua sudah melakukan pembayaran, namun dari pihak admin pondok belum untuk memilihkan pengirimnya. Jadi untuk pembelanjanya itu ketika orang tua melakukan pembelian, maka harus dipilih untuk guru yang akan mengirimkan ke kamar tersebut. Mungkin bisa diambil dari wali kamarnya atau mungkin wali kelasnya seperti itu. Nah, untuk aksinya sendiri bisa dibantu klik kirim pesanan ini. Nanti akan kami mintakan pengirimnya siapa. Nah, pengirimnya ini nanti akan otomatis muncul dalam database pegawai. Jadi, semisal ingin
melakukan pengiriman itu dari Ustadz Abdul Geri. Tinggal diklik saja Ustadz Abdul Geri, klik simpan, maka pada notifikasi di Ustadz Abdul Geri ini sendiri akan muncul bahwasanya beliau diperintahkan untuk mengirimkan barang pemesanan tersebut ke murid atau santri atas nama Ifat Sanjaya seperti itu. Nah, ini untuk dashboardnya di pegawai sendiri. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk tampilan di dashboard pegawai. Kebetulan memang masih dalam tahap pengembangan ya. Nanti ke depannya ini akan dashboardnya akan tertampil di akses tampilan login aplikasi. Jadi tidak perlu lagi untuk mengganti domain. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari kami sendiri mintakan NIP pegawai tersebut, NIP-nya. Misal NIP-nya begini, passwordnya 1 sampai 6 begitu, masuk ke dashboard. Nah, ini merupakan tampilan dari POV pegawai tersebut. Seperti itu. Nah, dari pegawainya ini dimintakan untuk mengirimkan transaksi pembayaran, mohon maaf, mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh orang tua tersebut, yang sudah diatur di yang tadi saya tampilkan, yaitu di adminnya pesantren begitu. Nah, ini ada statusnya masih dalam pengiriman. Ketika pegawai atas nama Ustadz Abdul Geri ini sudah melakukan penyerahan barang yang dipesan orang tuanya ke santri atas nama Ivan Sanjaya tersebut, maka pegawai tersebut wajib untuk menyelesaikan. Jadi pada aksi ini dibantu untuk klik selesai. Nah, dari klik selesai ini kami mintakan untuk menyetorkan foto bukti pengiriman. Jadi istilahnya dalam artian pegawai tersebut ini sebagai kurir ya. Seperti kita membeli paket barang begitu, otomatis kan perlu ada kurir untuk mengirimkan ke tujuannya yang melakukan pembelian seperti itu ya. Nah, ini nanti guru tersebut wajib untuk menyetorkan foto. Begitu, bisa diupload, kemudian klik selesaikan pesanan seperti itu. Mungkin saya contohkan semisal, oke, baik, mohon maaf. Oke, oke. Seperti itu saya contohkan di sini. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan otomatis statusnya adalah selesai. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti itu saja. Jadi dia akan otomatis muncul di aplikasi pegawai yang menjadi kurir tersebut seperti itu. Nah, nantinya ketika sudah diklik selesai, di aplikasi Wali Santri juga akan terlihat bahwasannya untuk pengirimannya berhasil dilakukan. Begitu. Oke, mungkin dari saya cukup penjelasannya. Kurang lebih insya Allah sudah saya jelaskan secara detail fitur-fitur yang kami tawarkan. Untuk selanjutnya mungkin dibantu sesi tanya jawab, saya serahkan kembali kepada MC. Silahkan. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan kali ini di kolom chat sudah ada yang bertanya nih untuk Kak Araya. Yang pertama dari Ustadz Rizal yang berisi mungkin, maaf Kak, berkaitan dengan tahfidz, kemarin saya sudah coba isi jumlah hafalan baru. Namun jumlah yang ke input hanya berdasarkan surat saja, tidak mencakup ayat atau halaman. Jadi ketika jumlah halaman baru diisi satu, hasilnya nambah satu surat. Mohon penjelasannya. Mungkin untuk dari Kak Araya mungkin bisa dijawab dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Sofi Sofiani begitu. Oke, jadi yang diinput adalah berdasarkan total halamannya ya, Kak Taufik. Betul Kak. Oke. Baik, untuk hal tersebut memang sebenarnya kalau dalam sistem kami secara general ya berdasarkan hafalan berdasarkan halamannya. Begitu. Nanti akan tertampil di sini berapa halaman yang sudah dihafal. Namun kalau semisal nih dari sebenarnya kalau untuk hal tersebut ini bisa disettingkan. Kalau semisal dari kebutuhan pondoknya ini ingin menghitung berdasarkan total dari ayat di tahfidnya tidak masalah. Nanti kalau semisal ingin dibantu seperti itu bisa dikomunikasikan oleh tim tiketing kami untuk dibantu settingkan gitu. Karena memang sebenarnya kalau dalam sistem kami ini sudah default ya saat sadah. Jadi sudah default untuk tampilannya itu penginputannya berdasarkan halaman hafalan tahfidz. Begitu. Jadi kalau misal kebutuhannya memang berdasarkan ayat, nanti bisa disampaikan kembali ke tim kami untuk dibantu sesuaikan dan dibantu untuk digantikan namanya. Seperti itu.
Oke, mungkin cukup jelas, Ustadz. Mohon maaf, tadi dari Ustadz siapa? Dari Ustadz Muhammad Rizal, Kak Araya. Baik, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali, Ustadz. Baik, oke, cukup. Selanjutnya, Mas Taufik, silakan. Mohon maaf, Kak Taufik masih off cam? Oh iya, Off mohon mic, mohon maaf. maaf. Baik-baik. Saya ulangi kembali. Mohon maaf, untuk apakah pesanan dari e-belanja ini masuk ke admin e-pesantren atau spesifikasi ke e-pos atau e-kantinnya seperti itu. Dan terus selanjutnya itu ada apakah stok e-belanja terintegrasi dengan stok e-pos atau e-tokonya atau terpisah begitu. Oke, baik, kaitannya dengan ketika wali santri tersebut melakukan pembayaran ya, melakukan pembelanjaan seperti itu, dia akan otomatis masuk, dia akan otomatis masuk, mohon maaf, ya, dia akan otomatis masuk di database admin pesantren. Jadi memang belum berkesinambungan juga dengan pengelolaan toko atau e-kantin. Jadi di e-pos dan e-kantin itu belum bisa menyambungkan begitu. Jadi memang perlu untuk validasi lebih lanjut nih kira-kira di stok di tokonya itu ada berapa yang nantinya untuk stok-stok tersebut bisa disesuaikan ketika menginputkan data produk-produknya di dalam database e-pesantrennya. Jadi di aplikasi webnya seperti itu. Jadi memang itu sebagai pengolahan di internal saja. Namun tentunya kami harap kedepannya memang bisa terintegrasi juga dengan aplikasi e-pos maupun e-kantin untuk fitur atau add-on aplikasi e-belanja ini tadi. Seperti itu. Oh ya, mungkin bisa diulangi kembali untuk yang kedua tadi. Baik untuk Ayasnya untuk pertanyaan kedua itu, apakah stok e-belanja terintegrasi dengan e-pos atau e-tokonya secara terpisah begitu atau terpisah maksudnya begitu. Oke, baik. Tadi mungkin saya sudah bantu jelaskan ya. Jadi memang kalau untuk hal tersebut masih secara internal ya. Jadi untuk integrasinya memang belum ketika stok-stoknya itu nanti bisa dipastikan terlebih dahulu di pihak tokonya maupun juga di kantinnya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk melakukan transaksi pembelian seperti itu. Jadi yang mengatur tersebut nanti kalau semisal sebenarnya lebih ke menanyakan apakah stok sarung itu apakah masih ada di toko atau mungkin sudah habis di tokonya gitu. Kalau semisal di toko pondok pesantren tersebut atau minimarket tersebut memang sudah habis, maka bisa dinonaktifkan untuk menu tersebut. Sehingga ketika sudah nonaktif, dia akan tidak tertampil di aplikasi wali santri. Seperti itu. Baik, untuk jawaban dari Kak Ayasnya mungkin dari Ustadz Sofi, apakah sudah jelas untuk jawabannya terkait terintegrasinya apa e-belanja dengan e-pos atau e-toko ini? Baik, sudah jelas ya, terima kasih. Untuk ini ada kembali pertanyaan dari Ustadz Muhammad Akmal Siros Al-Karim ya, terkait untuk fitur penilaian tuh Kak Arai. Untuk penilaian, apakah hanya dibatasi sebelah saja atau bisa disetting sendiri oleh admin gitu? Oke, kalau untuk hal tersebut, karena ini memang masih dalam pengembangan fitur ya, sadaya, tentunya kami juga menerima masukan-masukan dari pihak pondok. Mungkin sesuai dengan kebutuhan pondok, kira-kira ini ada berapa. Nah, memang kalau yang dalam aplikasi yang kami tampilkan, itu memang sudah kami setting hanya dari sebelah saja penilaian. Namun, kalau misal dari pihak pondok ini ada mungkin sampai 20 sampai 30 penilaian seperti itu, nanti bisa langsung disampaikan ke tim kami untuk kami bantu tambahkan seperti itu. Jadi kalau untuk default aplikasinya emang kami tambahkan hanya di 11 saja. Insya Allah kalau 11 penilaian juga sudah cukup sih sebenarnya. Namun kalau memang dari kebutuhan pondok ini emang lebih dari itu, nanti bisa disampaikan saja langsung ke tim kami. Seperti itu. Baik, untuk jawabannya untuk Ustadz Akmal, baik, udah jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ustazah ya maksud saya, Ustazah Ervina Umi Saputri, izin bertanya. Selama penggunaan aplikasi yang sedang berjalan ini, kami mengalami beberapa kendala. Beberapa guru ada yang tidak bisa melakukan absensi dan ada juga yang tidak bisa mengajukan izin dari rumah. Selain itu, untuk bagian penilaian, kenapa sampai saat ini hasil penilaiannya belum muncul di beranda pegawai? Seperti itu, Ustaz. Apakah ada pengaturan atau proses tertentu yang perlu dilakukan agar penilaian tersebut bisa muncul? Begitu. Jadi terkait penilaiannya untuk Kak Ray. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, ini sudah berlangganan pesantren ya dari Sada Ervina Ya. sendiri. Seperti itu.
Nah, kalau untuk kaitannya dengan kendala-kendala dalam aplikasi, mungkin tidak bisa melakukan absensi, kemudian ketika mengajukan izin dari rumah atau dari orang tua itu tidak terinput seperti itu ya. Nah, itu lebih kepada seperti tiketing. Jadi kami memang ada tim tiketing sendiri, tiketing support yang itu akan membantu nih terkait dengan kendala-kendala apa saja yang ada dalam aplikasi atau mungkin ada pertanyaan terkait aplikasi. Ketika sudah berlangganan, itu nanti bisa langsung disampaikan saja kendalanya apa saja, bisa di list dan juga bisa dimasukkan ke website tiketing kami. Jadi kami juga ada website sendiri untuk pengajuan kendala aplikasi. Nanti bisa diinputkan di dalam webnya tersebut. Nanti tim kami akan proses cepatnya berdasarkan urutan seperti itu. Jadi memang untuk kendala ini karena saya sebagai CS ya seperti itu. Itu nanti bisa langsung disampaikan saja ke tiketnya untuk segera diselesaikan gitu. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas kendala yang dialami karena memang terkait aplikasi ini insya Allah kalau terkait dengan hal tersebut ini nanti kami bisa segera bantu atasi ya untuk kendala yang dialami begitu. Kemudian kalau kaitannya dengan bagian penilaian di mana belum bisa menginputkan atau belum muncul untuk penilaian hasil penilaian di beranda pegawai. Nah, untuk hal tersebut memang kemarin ini kami sempat ada beberapa finishing dan untuk saat ini memang masih insya Allah sudah dalam segera proses penyelesaian dalam fitur ini. Kami memang awalnya berencana untuk sosialisasi terlebih dahulu fitur-fiturnya sebelum kami tampilkan dalam aplikasi pegawai. Jadi ketika ada beberapa pegawai atau lembaga yang memang sudah mengakses duluan, itu memang ada terjadi bug atau error system begitu. Nah, ini kedepannya ketika saya sudah melakukan sesi webinar ini dan sudah finalisasi terkait launching sistem fitur terbaru dari e-pesantren, insya Allah dapat digunakan. Maupun juga semisal apabila nanti ke depannya dari Ustadz Sada sekalian ingin mengakses kembali dan ternyata masih terkendala, insya Allah juga sudah ada tim kami yang akan segera sigap membantu untuk kendala tersebut seperti itu. Jadi memang kalau sebelumnya sudah pernah mengakses, kami juga mohon maaf karena memang masih dalam tahap pra-launching ya begitu. Memang aplikasinya belum berjalan secara sempurna, makanya kami perlu sosialisasi terlebih dahulu melalui webinar ini untuk selanjutnya ketika sudah finishing itu bisa dibantu untuk akses kembali secara bertahap seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas Ustazah atau mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Untuk Ustaz Ervin Romi, apakah sudah jelas terkait jawabannya dari Kak Ayase? Ini ada pertanyaan kembali untuk Kak Ayase dari Ustadz Akmal Sedat Al-Karim. Untuk penilaian, apakah nanti bisa diekspor ke dalam file Excel? Kalau tadi saya perhatikan di penjelasan, bisanya diekspor di PDF. Mungkin untuk kebutuhan misal input nilai ke rapor dan lain-lain. Jadi terkait penilaiannya. Baik, untuk Ustazah Umi Saputri, untuk jawabannya terima kasih. Mungkin dilanjutkan untuk pertanyaan dari Ustadz Akmal, Kak Ayase. Baik, untuk hal tersebut memang betul ya Ustadz Akmal. Jadi memang kalau untuk settingannya kami itu memang hanya bisa dilakukan menyimpan sebagai PDF atau bisa langsung dicetak printer. Kalau untuk hal tersebut mungkin ingin diekspor dalam bentuk Excel, mungkin kalau untuk saran saya itu bisa di-download terlebih dahulu PDF-nya, kemudian diganti ke Excel. Namun kalau misal dari kebutuhan pondok pesantren rata-rata memang ingin mendownload dalam bentuk Excel, bisa saja nanti saya bantu untuk sampaikan ke tim untuk dibantu kembangkan lebih lanjut atau bisa langsung disampaikan ke tim tiketing kami untuk dibantu kembangkan sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Jadi memang kalau sejauh ini betul memang hanya berbentuk PDF ya begitu untuk ekspornya. Namun kalau memang dari Pondok Pesantren Nusata Kemal sendiri ini berharapnya ingin mengganti menjadi Excel, nanti kami bantu untuk sampaikan ke tim agar dibantu berikan list tambahan pilihan yaitu berupa bisa ekspor by PDF ataupun by Excel seperti itu. Baik. Baik, sudah. Baik, untuk pertanyaan ini sudah sangat banyak sekali ya dari para peserta, bagi Ustadz dan Ustazah. Mungkin dari sesi webinar ini, kalau saya akan membuka kembali satu saja pertanyaan untuk selanjutnya, karena kita keterbatasan waktu. Untuk bertanya nanti bisa melakukan klik raise hand ataupun melalui on mic ya, dan juga untuk menyalakan kameranya begitu. Silakan, mungkin bagi para peserta tidak ingin bertanya tentang add-on baru ataupun fitur-fitur terbaru dari pesantren begitu. Ya, mungkin silahkan Sada ada yang ingin tanyakan. Mungkin ada beberapa ini yang berkenan on cam. Kok sepertinya ini cukup malu-malu ya. Bisa on cam, kemudian raise hand, atau mungkin langsung on mic. Bisa langsung ditanyakan. Seperti itu.
Atau mungkin dari penjelasan saya sudah cukup jelas ya Kak Taufik ya. Ya mungkin sudah cukup jelas semua dan karena ini sudah menunjukkan pukul 3, sebelum acara ditutup saya mau spill nih ya, ada beberapa informasi menarik dari pesantren. Yang pertama itu di bulan Agustus ini pasti kita ada promo ya, promo khusus untuk pelanggan baru, mungkin bisa pantengin langsung untuk media sosial di pesantren seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Kak Ara ya terkait pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mohon untuk kepada seluruh peserta untuk berkenan mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto sejenak secara bersama. Mungkin bisa dinyalakan sebentar, saya tunggu ya, kurang lebih 1 menit untuk menyalakan kamera. Jadi di bulan Agustus ini dalam rangka menyemarakkan nih Hari Kemerdekaan, kita dalam waktu dekat ini untuk pelanggan baru ada diskon menarik seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut atau informasi lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi tim CS kami, saya selaku Ara atau Ayase, atau ada Kak Taufik ini juga tim CS seperti itu. Untuk detailnya bisa dibantu untuk segera hubungi kami agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan berkenan untuk lanjut bekerja sama seperti itu. Oke, mungkin dari set-set yang lain bisa berkenan untuk on cam sebentar sebagai sesuatu dokumentasi sebelum kami bantu cukupkan untuk sesi Zoom-nya. Ini bantu untuk kamera sebentar. Baik, Ustaz Tanisa udah. Ini bisa langsung saja ini. Saya hitung dari angka sampai ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, kayak bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Selanjutnya untuk acara pada hari ini bisa selesai. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada terdapat tutur kata atau kendala teknis yang kurang berkenan selama memandu acara. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Afwan ya.